Pada hari ini kami berdiri di sini, Bapa, dengan satu kerinduan, yaitu supaya kami mendengarkan firman-Mu, mengertinya, dan dapat menerapkannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Hari ini kita ada di sini dan kita ngerayain hari besar yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta. Dalam kesempatan ini, saya kepingin share dulu mengenai apa sih Hari Raya Pentakosta itu. Dan kemudian gimana sih nerapin pengertian tentang Hari Raya Pentakosta ini di dalam hidup kita masing-masing. Karena terlalu sering kita bicara tentang Hari Raya Pentakosta. Bahkan pengertian tentang Pentakosta dan hari diturunkannya Roh Kudus ini menjadi polemik juga di antara kita. Bikin orang-orang Kristen jadi rindu untuk menerima kepenuhan Roh. Nah, terus kalau udah kepenuhan Roh, ngapain kita? Hal-hal seperti itu harus dipahami dengan baik. Nah, saya mulai dulu dari penjelasan tentang Hari Raya Pentakosta. Pertama-tama kita harus ngerti ya, bahwa Hari Raya Pentakosta ini bukan eksklusif milik orang Kristen. Hari Raya Pentakosta ini bukanlah hari raya yang tiba-tiba ujuk-ujuk ada di Perjanjian Baru sebagai milik dari Perjanjian Baru. Enggak sama sekali. Hari Raya Pentakosta itu adalah hari raya besar kedua milik orang Israel. Mereka punya 3 hari raya yang besar. Yang untuk ngerayainnya mereka harus datang dari manapun mereka berasal. Ingat ya, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terserak ke banyak tempat. Orang-orang yang bahkan bisa nanti sampai di Arab, di Indonesia juga ada orang Yahudi. Keturunan Yahudi, bapaknya orang Indonesia pun ada di sini. Jadi orang Yahudi itu adalah orang-orang yang terserak ke banyak tempat. Kemudian pada 3 hari besar ini mereka harus datang ke Yerusalem dan ngelaksanain ibadah ritual Yahudi di Yerusalem. Ulangan 16 ayatnya yang ke-16 jelasin kepada kita hari-hari raya apa aja yang mewajibkan mereka untuk datang ke Yerusalem. 3 kali setahun katanya. Setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Ini hari raya Paskah. Kedua, pada hari raya 7 minggu, inilah hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu. Dan yang ketiga, hari raya Pondok Daun, hari raya Sukot. 3 hari raya ini harus dihadiri dengan hadir sendiri di Yerusalem. Nah, hari raya Pentakosta adalah hari raya yang dirayain 50 hari sejak mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir, perjalanan padang pasir 50 hari lamanya. Apa yang terjadi 50 hari sesudah mereka keluar dari Mesir? Ini adalah kejadian ketika mereka nerima Taurat. Jadi ketika Allah memberikan Taurat kepada orang Israel, itu terjadi 50 hari sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Taurat ini harus dipegang sama orang Yahudi, dipelajari dengan sangat ketat. Dikatakan, ajari mengenai perkataan-perkataan dalam Taurat ini kepada anak-anakmu secara turun-temurun. Baik mereka duduk, mereka lagi makan, dalam perjalanan, di dalam segala sesuatu pelajari.
Kenapa perlu dipelajari? Karena keselamatan datang dari Israel untuk dibawa dari Yudea kepada Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi sebelum pergi ke ujung-ujung bumi, sabar dulu sebentar. Kamu harus mempelajarinya, kamu harus menghidupinya, kamu harus matang di dalamnya. Nah, selama dalam pembimbingan Tuhan itu, kemudian api Tuhan selalu ada di sekeliling mereka. Api yang besar dan hebatnya 50 hari sesudah mereka keluar dari Mesir, waktu pencurahan Taurat itu terjadi. Apa yang terjadi? Sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ada lidah-lidah api dan kemudian orang-orang yang ada di sana berkata-kata dalam 70 suara. Itu dicatat di dalam catatan kuno Yahudi yang disebut dengan Midrash Rabbah, Shemo Rabbah 5-9. Ditulis oleh Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan bilang begini, ada suara yang keluar dan terbagi ke dalam 70 suara. 70 bahasa supaya semua bangsa bisa mendengar. Dan semua umat dan bangsa mendengar suara tersebut dalam bahasa mereka sendiri. Pertanyaan, kenapa 70 suara? Kenapa 70 bahasa? 70 adalah lambang dari seluruh dunia. Nuh kan habis air bah dia punya anak 3. Siapa aja? Sem, Ham, dan Yafet. Nah, dari keturunan anak ini, Sem nanti akan melahirkan 26 orang anak. Ham akan melahirkan 30 orang, sedangkan Yafet ngelahirin 14 orang. Total, Nuh dianggap sebagai Adam yang baru. Kemudian Adam yang baru ini melahirkan keturunan-keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dari Sem, Ham, dan Yafet ini akan lahir bangsa-bangsa di dunia. Sampai ke Mongolia, sampai kemana-mana. Dari situ. Jadi, kenapa 70 bahasa? Supaya keselamatan yang dari Israel itu akan keluar dari Yudea ke Samaria sampai ke ujung bumi. Itu konsepnya. Pemahaman tentang api, lidah-lidah api sebagai kehadiran Tuhan. Sebetulnya untuk orang Yahudi adalah pemahaman yang biasa saja. Karena memang kalau Allah menyertai bentuknya adalah api. Kenapa 70? Ya karena memang itu adalah bangsa-bangsa. Biasa aja. Kadang-kadang ternyata kekristenan, bukan yang di sini tapi yang di tempat lain, kadang-kadang suka gagap. Suka mikir, waduh ketika Pentakosta terjadi di zaman perjanjian baru, sungguh luar biasa, lidah-lidah api. Enggak kali, itu pemahaman yang biasa aja. Kenapa biasa? Ada lagi alasannya. Karena begini, dulu Torah diberikan kepada Israel sekaligus sebagai nubuat bahwa nanti di depan sana akan terjadi hal yang sama seperti dulu pernah terjadi. Tapi kalau dulu untuk apa? Pemberian Taurat, gitu ya. Sekarang adalah pemberian kuasa kepada orang-orang untuk pergi ke seluruh dunia. Sekaranglah waktunya, gitu. Sekaranglah waktunya. Dulu hanya untuk Israel. Pelajarin dulu, matang dulu. Hebat dulu kamu dalam pemahamanmu. Baru di zaman PB, hal yang sama terjadi sebagai utusan. Ya, sekaranglah waktunya kamu pergi dari Yudea ke Samaria sampai ke ujung bumi. Maka ditulis begini dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta,
Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa orang percaya ini? Seluruh Yahudi dari seluruh tempat. Kemarin saya pergi ke Manado. Di Manado saya ketemu dengan satu orang rabi asli, rabi Yahudi. Ibunya Yahudi, bapaknya orang Indonesia. Ngomong bahasa Indonesia tapi ngajar Torah. Jadi orang-orang seperti inilah yang datang dari semua tempat. Orang-orang biasa, bukan siapa-siapa. Pedagang, orang biasa banget, bukan teolog, bukan pendeta. Orang biasa. Dari banyak sekali tempat. Kisah Rasul 2 ayat 9 bilang, mereka ini datang dari Partia, dari Media, dari Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Pamfilia, Frigia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Orang-orang dari Roma, Yahudi pun atau bukan Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Jadi ini orang-orang biasa. Yang datang dengan bahasa yang beda-beda. Karena ada yang dari Arab. Ada yang orang Indonesia Manado, pakai logat Manado. Biasa Jo. Orang-orang biasa aja datang ke sana. Nah, ketika mereka datang ke sana, apa yang terjadi? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Di situ kalau kita mikirnya pakai cara pikir Indonesia, hari ini kita mikir, wow, hebat banget ya. Mujizat luar biasa. Oh, ada amin saudaraku. Haleluya. Buat mereka biasa aja kali. Karena kehadiran Allah digambarkan lewat api. Lewat lidah-lidah api. That's what happened. That's it. Biasa aja. Dan kemudian mereka dipenuhi dengan roh. Ketika mereka dipenuhi dengan roh, apa yang terjadi? Apakah mereka menjadi tiba-tiba luar biasa? Yang tadinya orang biasa tiba-tiba jadi bisa bikin hal-hal yang luar biasa. Enggak juga kali. Enggak. Mereka berkata-kata dengan bahasa. Tapi bukan bahasa yang diapal. Yang tiba-tiba saya nggak tega ngomongnya. Bahasa roh yang sekarang kita kenal. Yang dihafal yang gitu-gitu doang. Yang nyebut nama merek TV lah. Yang bilang ada sendal lama lah. Apa segala macam gitu. No. Apa yang terjadi? Mereka yang disebut dengan bahasa-bahasa itu adalah bahasa-bahasa orang Roma itu tadi. Bahasa-bahasa orang Indonesia, logat Manado itu tadi. Sehingga semua orang yang dengar langsung klik. Oh, oke. Dulu itu terjadi karena pencurahan Taurat. Sekarang menjadi tanda sebagai, pergilah kamu. This is the time. This is the time for you to become my disciple and menangin seluruh bumi. As simple as that. Jadi rada lucu kalau hari ini kita masih nunggu-nunggu kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi kami. Udah penuh. Mau diapain lagi loh? Udah done. It's within you. Allah Immanuel. Nah, di sini menjadi rada ketantang saya untuk bicarain tentang bagaimana aplikasinya dalam hidup kita. Tadi saya bilang bahwa ketika murid-murid ini dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka nggak jadi makhluk super, no. Mereka tetap murid-murid yang biasa aja. Matius, Markus, Lukas, seluruh rasul yang 12 kemudian berkurang satu itu adalah
Mereka yang nggak lulus pendidikan paling tinggi. Pendidikan paling tinggi untuk orang-orang waktu itu kan menjadi imam. Mereka nggak jadi imam. Mereka nelayan. Mereka bukan orang-orang yang paling hebat. Yang paling hebat di antara mereka dalam pengetahuan tentang perjanjian lama adalah Paulus. Yang 11 itu enggak. Bahkan mereka nulis kitabnya pun contek-contekan. Matius, Markus, Lukas itu saling share. Mereka bukan orang yang luar biasa, gimana-gimana amat, enggak. Bahkan nanti Petrus, murid yang paling terkemuka di antara mereka, itu pun menyangkal Yesus, bukan. Jadi, again, mereka adalah orang-orang biasa yang berhadapan dengan orang-orang yang datang dari seluruh dunia, dan semua yang datang itu juga adalah orang-orang biasa. Kenapa hari ini banyak orang di banyak tempat menganggap bahwa ketika seseorang punya kepenuhan Roh Kudus, mereka jadi luar biasa. Pandang kiri kananmu, saudara. Anda luar biasa. Katakan luar biasa loh. Awas loh, jangan itu gitu. Kita kan senang banget begitu. Senang banget orang-orang begitu. Kemudian mulailah orang-orang dengan dagangannya. Saudara, mau ikut 10 langkah cepat untuk menjadi orang-orang luar biasa di dalam Tuhan? Waduh, ya kan? 3 langkah bahagia. 7 langkah menyelesaikan masalah di dalam Roh Kudus. Itu kan dagangan. Yang berkali-kali banyak orang invest. Ya, gue mau ikut 7 kali. 7 langkah bahagia tadi itu. Invest. Nggak dapat investasinya. Tapi banyak orang yang nyari bahwa ketika orang di dalam Roh Kudus merasakan kepenuhan dalam Roh Kudus harus menjadi somebody. Enggak sih. Enggak. Tuhan kasih Roh Kudusnya pada hari Pentakosta supaya orang tunduk, mengerti Taurat, mengerti etika-etika sebagai makhluk-makhluk surga. Kemudian memberikan lagi di PB supaya orang itu pergi menyebarkan etika-etika itu ke seluruh bumi. Dengan cara apa? Dengan cara biasa aja. Memuridkan tuh bukannya kita semua harus jago teologi. Kalau Bapak Ibu semua jago teologi, kita botak semua bareng-bareng. Enggak loh. Enggak loh. Yang namanya memuridkan itu adalah lewat contoh hidup kita loh. Yang biasa-biasa aja, tapi mengagumkan. Tuhan gak pernah panggil kita exclusively untuk menjadi orang-orang yang super, orang-orang yang extraordinary. Nah, kalau betul bahwa Allah memanggil orang-orang untuk menjadi luar biasa, maka Alkitab akan penuh dengan narasi-narasi orang super luar biasa. Betul nggak? Saya nggak boleh turun nih, tapi saya gatal juga nih, gemes ya. Nih ya, saya kasih PR ya sekarang ya. Siapa di antara kita yang pernah dengar nama Samgar? Ayo loh. Siapa Samgar? Daud kita kenal dong. Ada yang gak tahu Yohanes? Yang menang aja, menang. Gak mungkin dong. Salomo kita kenal dong. Saya nanya satu pertanyaan simpel. Samgar, who? Kita gak tahu. Siapa Samgar? Samgar? Coba, siapa Samgar? Hakim-Hakim 3:31. Orang biasa aja ini. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin. Pakai apa?
Bukan pakai barang aneh. Enggak. Tongkat yang dia biasa pakai buat menghalau lembu. Tongkat yang sehari-hari ada di tangannya. Bukan pakai tongkat yang ajaib yang tiba-tiba kayak Musa bisa berubah jadi ular. Enggak. Orang biasa aja. 600 orang banyaknya. Satu tongkat itu dipakai buat gebukin 600 orang. Mati ya? Hebat banget. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Pakai tongkat lembu. Dilakukan oleh orang biasa. Petani. Biasa aja. Alkitab tuh gak penuh dengan narasi orang-orang yang hebat-hebat segala macam. No. Ada lagi. Orang-orang lagi nih. Yang namanya kita gak pernah kenal asli. Saya bacain. Isibal, orang Hakmoni. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa tanda tangan? Ada yang bisa angkat tangan? Bilang, saya tahu dia siapa. Coba. Isibal, orang Hakmoni. Eleazar, anak Dodo. Dan Sama, anak Age. Di sini ada Age-nya. Sama anak Age. Who are they? Ini adalah orang-orang biasa yang hari itu ada bersama-sama dengan Daud. Waktu Daud dia ada di gua Adulam. Apa yang dia kerjain? Yang dia kerjain juga biasa aja. Mereka pergi ke Bethlehem, mereka ambilin air buat Daud, dikasih kepada Daud di gua Adulam. That's it. Tapi Isibal, Eleazar, Sama tadi, dan juga Samgar, tercatat namanya dengan tinta emas untuk dikenang selamanya. Ditulis di dalam Alkitab. Segala sesuatu yang ada di bumi ini akan habis lenyap. Tapi perkataan firman Tuhan nggak akan ada satupun yang hilang. Hebat ya. Nama orang-orang biasa ini tidak akan pernah hilang. Mereka tinggal tetap. Bapak, Ibu, dan saya, siapa kita ini? Bukankah kita orang-orang biasa? Dan Tuhan nggak berharap exclusively supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Memang kita diminta untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Tapi lewat perbuatan kita. Lewat contoh hidup kita. Ibu-ibu diharap untuk menjadi saksi lewat anak-anak yang kita besarin. Biasa aja. Supaya orang bisa ngelihat bahwa, oh wow, di keluarga itu ada anak-anak yang bertumbuh dengan sehat. Kemudian orang-orang tanya, dari banyak tempat nanya, gimana sih caranya ibu bisa menghasilkan anak-anak yang seperti ini? Gimana cara ngajarnya? Disitulah kesempatan kita bersaksi. Bukan dengan bilang, Tuhan Yesus bikin, Tuhan udah tahu, semua orang udah tahu Tuhan itu baik. Tapi bagaimana kebaikan Tuhan itu merubah hidup kita, sehingga anak-anak kita nyontoh kita, sehingga anak-anak yang ini menjadi contoh buat banyak orang lain lagi. Biasa sekali. Bapak-bapak bisa di kerjaannya. Everybody can do it. Nggak harus hafal Alkitab. Nggak harus kita selalu dalam kondisi berdoa. Perut kosong terus karena puasa terus. What are you doing? No. Nggak gitu. Sebenarnya tuntutan untuk menjadi luar biasa banyak datang dari diri sendiri kok. Kita yang kepingin menjadi extraordinary. Dari kecil kita selalu melihat orang lain. Mimpinya orang lain. Kita kepingin jadi mimpi kita. Prestasinya orang lain. Kita kepingin jadi prestasi kita. At least sama deh. Kalau bisa lebih. Tapi paling enggak sama dong. Kan gitu. Itu yang bikin kita jadi stres kan. Nenek moyangku orang pelaut. Kita juga jadi pelaut. Kalau bisa jadi astronot.
Kan itu kan dorongan yang selalu digembar-gemborin ke kita kan. Do something better than everybody, bigger, faster. Bagus, dalam satu sisi itu bagus. Kita berkembang. Tapi yang saya mau ngomong adalah be happy where you are. Be happy. Bapak Ibu, kekasih-kekasih hati Tuhan, berbahagialah menjadi orang yang biasa-biasa aja. Enggak semua kita dikasih 5 talenta. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut, coba baca, menurut kesanggupannya. Saya dikasih talenta yang beda-beda kok memang. Jadilah biasa. Nggak tahu, di gereja seringkali orang bilang begini, pokoknya ya, kalau orang di dalam Tuhan, jangan punya hobi. Kan begitu kan jadi aneh, jadi stres kita. Jadi kalau nggak punya hobi terus kita suruh ngapain? Suruh puasa terus. Stres dong. No. Yang nggak boleh adalah larut di dalam hobi itu. Sehingga akhirnya hobi itu ngalahin perhatian kita dari Tuhan. Itu yang nggak boleh. Dan hobi kan seru banget. Saya punya teman yang hobinya senjata. Waduh, senjata itu dari ujung ke ujung itu semuanya bisa dimodifikasi. Karena bisa dimodifikasi, kebayang nggak? Mikirin, ini keren nih. Gimana masukinnya ya? Gimana begitunya ya? Bagaimana begini ya? Liatin, browsing, terus. Yang begitu yang nggak boleh. Tapi kalau menikmati hobi, kita pengen travel, nggak boleh gitu. Yang meneng dong. Jadi stres banget kekristenan kita. No. Nikmati hobi itu. Tapi kemudian ketika kita ngelaksanain hobi kita itu, bisa nggak kita jadi saksi Tuhan di sana juga? Golf. Kan jadi hobi banyak orang juga kan? Terus orang Kristen nggak boleh golf gitu? Atau golf sambil baca Alkitab gitu? Kan nggak juga dong. Ya golf aja. Tapi waktu orang lain larut di dalam pertandingan dan taruhan yang ada di golf itu, yang gara-gara, jadi taruhannya gini, berapa jenggot? Pakai US dollar kan, mau berapa puluh ribu nih. Gara-gara taruhannya gede banget, maka bola yang tadinya mendelep disuruh kayak dinaikin. Kalau begitu kan kita gak jadi saksi kan. Mainlah di situ, tapi jangan main curang, begitu dong. Biasa aja. Kalau kalah ya kalah. Jangan kalah lu maunya menang. Kalah ngakunya, tadi gue menang, gue biarin aja dia menang. Harusnya gue yang menang. Ya ilah, yang begitu-begitu nyebelin. Do it. Tapi ketika kita ngelaksanain semua itu, bisakah kita tetap menjadi terang? Bisakah kita tetap menjadi garam bagi orang lain? Do we make a difference or don't we make a difference? Di situ yang dimaksud dengan biasa. Nah, ketika kita tetap seperti orang biasa, tapi dalam kondisi biasa itu kita memuliakan Tuhan, disitulah luar biasanya. Ngerti dong? Ketika kita biasa-biasa aja nih, tetap ada di dalam hobi kita, tapi sekalipun kita bermain hobi, tapi kita nggak larut di situ, disitulah kita menjadi luar biasa. Katakan amin. Simple. Jadilah sesama bagi manusia lainnya. Jadilah tetangga yang baik untuk orang sebelah kita. Biasa aja. Waktu orang lain bertetangga tuh pada ribut segala macam, jadilah juru damai di situ. Biasa aja.
Berdamailah dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Banyak orang yang gak bisa damai dengan kekurangannya. Harusnya kemarin gue bikin begini. Kalau kemarin gue bikin begini, hari ini gue bisa begini. Aduh. Berdamailah dengan kekurangan dan kelemahan kita. Berdamailah dengan penyakit kita. Kalau ada hari ini di antara kita, mudah-mudahan enggak. Tapi kalau ada yang punya penyakit dan mungkin enggak bisa disembuhin, berdamailah dengan penyakit itu. Jangan kita terus paksa Tuhan untuk, Tuhan tolong perhatikan hamba-Mu ini. Enggak. Berdamailah. Ketika kita justru berdamai dengan kekurangan, penyakit kita. Berdamai dengan semua orang yang nyakitin kita. Damai di sini, dalam hati ini kita berdamai dengan diri sendiri. Disitulah justru kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Waktu orang-orang lain memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya. Supaya mereka sembuh dan lain-lain. Kita enggak. Kita bilang, apapun keadaanku, terpujilah Engkau Tuhan. Di situ baru kita bisa nyanyi. Dan kau dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Jadi tulus kan? Ketulusan itulah yang luar biasa. Jadilah contoh untuk orang lain. Ketenangan kita, kerelaan kita hadapi masalah dengan berdamai dengan masalah itu adalah sikap yang luar biasa. Jarang orang bisa begitu. Tapi warga Lifehouse yang di sini kita belajar kebenaran, jadilah orang-orang yang seperti itu. Ketenangan itu ketika menghadapi masalah justru adalah luar biasa. Berikutnya lagi, ini perlu dicatat. Bagian Tuhanlah, jika Dia menganggap kita yang biasa-biasa ini menjadi alat bagi kemuliaannya. Bagian Tuhan. Bagian kita, do your part sebagai orang-orang biasa, kepada orang-orang biasa, melalui perbuatan-perbuatan yang biasa. Tapi semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nggak gampang juga jadi orang luar biasa, itu nggak gampang. Kalau kita cara berpikirnya dunia biasanya, luar biasanya tuh harus menang, harus hebat, harus sembuh dari penyakit, harus banyak duitnya. Kalau itu cara pikir kita, binasa yang ada. Karena kalau begitu cara berpikir kita, we get lonely up top. Kesuksesan yang seperti dunia itu bikin orang menjadi sendirian di atas sana. Emang dia bisa naik first class? Iya. Tapi begitu dia naik first class, suitnya lagi, dia sendirian di situ. Di pojokan, di kamar yang gede, di pesawat, tapi dia sendirian di situ. Keluarganya di kamar sebelah. Kayaknya lebih enak di ekonomi nih, bisa rame-rame gitu. It gets lonely up there. Kalau Salomo puas dengan apa yang dia punya, dia nggak bakalan jeblok di ujungnya, ngumpulin istri sebanyak-banyaknya. Kalau Salomo dulu tahu bahwa biasa itu keren, dia nggak bakalan kejeblos. Daud juga kejeblos juga. Nah, saya mau tinggalin Bapak Ibu dengan kalimat firman Tuhan berikut ini. Untuk kita yang biasa-biasa ini, Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. What more can we ask for? Apalagi yang mau kita minta? Aku ini mengasihimu, kata Tuhan. Dan engkau berharga di mataku. Be who you are. Happy dengan apa yang kita punya. Bersyukur dengan apa yang kita nggak punya.
Itulah orang-orang yang luar biasa. Kita nyanyiin lagu tadi, pujian tadi. Dengan hati yang tulus, orang-orang biasa. Orang-orang yang kepingin luar biasa cuma karena satu hal. Kepingin kenal Tuhan lebih dekat. Itu aja yang kita kepingin. Dari refrennya yuk.